warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian bisa sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia kali ini. Sebelum belajar, Ibu mengharapkan kalian membaca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, supaya mendapat kemudahan di dalam mempelajari kimia kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Sebelumnya kita mengingat dulu materi yang sebelumnya, yaitu pH asam dan basa. Asam itu ada dua macam, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat contohnya adalah HCl dan H2SO4. Kalau asam lemah contohnya adalah CH3COOH atau yang disebut asam cuka ya. Kemudian basa itu juga ada dua macam, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat misalnya NaOH atau namanya natrium hidroksida. Contoh lain adalah KOH, kalium hidroksida. Sedangkan basa lemah itu contohnya adalah NH4OH atau namanya adalah amonium hidroksida. Sekarang kita mulai ke materi kali ini, yaitu hidrolisis garam. Hidrolisis sendiri itu artinya adalah penguraian garam di dalam air. Garam di dalam air itu akan terurai menjadi asam dan basa. Berdasarkan hidrolisisnya, jenis garam itu ada 4 macam. Yang pertama, asam kuat ditambah basa kuat. Ya, jadi disingkat AK ditambah BK. Itu artinya asam kuat ditambah basa kuat. Yang seperti ini disebut dia tidak terhidrolisis dan garamnya akan bersifat netral. Contoh garam yang seperti ini adalah NaCl atau namanya natrium klorida. Natrium klorida ini berasal dari Na-nya itu dari NaOH. Itu adalah basa kuat. Cl-nya itu berasal dari HCl, yaitu asam kuat. Contoh berikutnya adalah K2SO4. Asal asamnya itu KOH. Jenisnya basa kuat. H2SO4 jenisnya adalah asam kuat. Jenis garam yang kedua, AK ditambah Bl, itu maksudnya asam kuat ditambah basa lemah. Yang seperti ini disebut hidrolisis parsial atau bahasa Indonesianya hidrolisis sebagian. Reaksi seperti ini menghasilkan garam yang bersifat asam. Kenapa bersifat asam? Karena perhatikan di sini asamnya adalah kuat, sedangkan basanya lemah. Jadi asamnya yang lebih menang, berarti sifatnya dia adalah asam. Contoh hidrolisis yang kedua ini adalah NH4Cl. Asalnya dari NH4OH, itu merupakan basa lemah, dan HCl. HCl itu adalah asam kuat. Bergabung membentuk NH4Cl atau namanya adalah amonium klorida. Contoh lain adalah Al2SO4 3 kali. Garam ini terbentuk dari ALOH. ALOH itu adalah basa lemah.
SO4 asalnya dari H2SO4 yang tergolong asam kuat. Untuk hidrolisis parsial seperti ini, menentukan besarnya pH digunakan dengan rumus ini. Setengah dikali 14 dikurang PKB dikurang log N garam. PKB ini maksudnya adalah min log KB. Jadi rumus yang digunakan karena ada basa lemah, maka nanti di soalnya akan diketahui besarnya KB. KB itu adalah konstanta ionisasi basa. Kalau untuk menentukan konstanta hidrolisis dari reaksi kedua ini, digunakan rumus KH sama dengan KW per KB, di mana KW itu adalah konstanta ionisasi air yang besarnya sudah ditentukan 10 pangkat min 14. Selanjutnya kita ke reaksi atau hidrolisis yang ketiga. Al ditambah BK, itu maksudnya asam lemah ditambah basa kuat. Namanya masih sama, yaitu disebut hidrolisis parsial atau tadi bahasa Indonesianya hidrolisis sebagian. Karena di sini asamnya yang lemah dan basanya yang kuat, maka garamnya akan bersifat basa. Jadi basanya yang lebih kuat. Contoh dari reaksi ini adalah garam CH3COONA. Asalnya CH3COOH tergolong asam lemah. Na-nya itu adalah dari NaOH, berarti basa kuat. CH3CONA itu diberi nama natrium asetat. Contoh lain adalah Na2CO3. Na-nya tadi dari NaOH. NaOH itu basa kuat dan asamnya H2CO3. Asam lemah. Namanya senyawa ini adalah natrium karbonat. Rumus yang digunakan pH sama dengan setengah kali 14 ditambah pKa ditambah log M garam. pKa itu artinya min log Ka. Karena asamnya yang lemah, maka dalam soal akan diketahui Ka-nya. Ka itu artinya konstanta ionisasi asam. Untuk menentukan konstanta hidrolisisnya, rumusnya berubah menjadi Kw dibagi Ka. Hidrolisis yang keempat itu adalah asam lemah ditambah basa lemah. Karena kedua-duanya lemah, maka dia disebut terhidrolisis total atau terhidrolisis sempurna. Contoh dari reaksi hidrolisis ini menghasilkan garam CH3COONH4. CH3COO itu asalnya dari CH3COOH, adalah asam lemah. NH4 itu asalnya dari NH4OH, itu adalah basa lemah. Bergabung membentuk namanya amonium asetat. Contoh lain adalah NH42CO3. NH4 asalnya tadi NH4OH, itu basa lemah. H2CO3 itu juga asam lemah. Bergabung menjadi amonium karbonat. Untuk hidrolisis yang keempat, menghitung pH-nya menggunakan, karena nanti akan diketahui ada Ka dan Kb, jadi dua-duanya dia masuk ke dalam rumus. Setengah dikali 14 ditambah pKa dikurang pKb. pKa-nya itu adalah
min log Ka, PKB-nya adalah min log Kb. Sedangkan rumus konstanta hidrolisisnya berubah menjadi Kw dibagi Ka kali Kb. Setelah kita mempelajari teori dan rumus dari hidrolisis garam, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Contoh soal yang ke-1, menentukan pH dan konstanta hidrolisis dari larutan NH4Cl. Diketahui 0,2 M dan Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Langkah pertama kita menentukan PKB. PKB itu artinya tadi min log Kb. Kita masukkan angkanya min log Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 5-nya ini ke depan menjadi 5 dikurang log 2. Log 2 adalah 0,3, berarti 5 dikurang 0,3 sama dengan 4,7. M garam diketahui dalam soal adalah 0,2 M. Kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 M. Kita masukkan ke dalam rumusnya, pH sama dengan setengah kali 14 dikurang PKB dikurang log M garam. Setengah dikali 14, tadi PKB kita sudah dapat angkanya 4,7 dikurang log M-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 1. Yang ini 14 dikurang 4,7 tetap, min 1-nya pindah ke depan, min dengan min berubah menjadi plus 1, lalu min log 2. Setengah dikurang dikali, angka yang ini total semua adalah 10,3, terus dikurang log 2. Log 2 adalah 0,3, 10,3 dikurang 0,3 menjadi 10, setengah dikali 10 sama dengan 5. Berikutnya contoh soal nomor 2. Diketahui CH3CONA sebanyak 8,2 gram, lalu diketahui pula MR-nya, massa molekul relatifnya 82, itu dilarutkan dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml. Kita disuruh menentukan pH dan KH-nya, konstanta hidrolisis. Sedangkan di soal diketahui Ka-nya sebesar 10 pangkat min 5. Langkah pertama itu kita masukkan rumus molaritas, yaitu gram dibagi mr dibagi liternya. Gramnya 8,2 dibagi mr-nya 82, lalu liternya kita rubah 500 ml kita rubah menjadi 0,5 liter dibagi 1000 ya, hasilnya 0,5 liter. Kalau ini dibagi mendapatkan hasil 0,2, kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. M-nya sudah dapat, langsung ke PKA. PKA itu artinya min log Ka. Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5, berarti min log 10 pangkat min 5. Itu hasilnya adalah 5. Berikutnya pH untuk rumus yang diketahui Ka-nya menggunakan rumus setengah kali 14 ditambah PKA ditambah log M garam. Masukkan angkanya 14, PKA tadi sudah dapat 5, masukkan angkanya 5, lalu log M. M-nya tadi sudah dapat
2 kali 10 pangkat min 1. 14 ditambah 5, ini kita tulis 19. Pangkat min 1 ini ke depan menjadi min 1, lalu plus log 2. Log 2 itu adalah 0,3. 18 ini dari 19 dikurang 1, hasilnya 18. Lalu 18 ditambah dengan 0,3, hasilnya 18,3. Dikali setengah mendapatkan pH 9,15. Selanjutnya KH. Menentukan KH pada hidrolisis ini menggunakan KW per Ka. KW itu konstanta ionisasi air, hasilnya 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Mendapatkan hasil 10 pangkat min 9. Selanjutnya, untuk memahami materi ini lebih dalam, kalian bisa membuka blog kimia Ibu, yaitu semoga dimudahkan blogspot.com. Cukup sampai sini pelajaran hidrolisis hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.